Mari kita lihat fenomena yang terjadi. Sekarang ini, berapa banyak dan berapa sering terjadi orang tua mungkin membunuh anak. Anak menyiksa dan membunuh orang tua. Berapa banyak guru menyiksa murid. Berapa banyak murid menyiksa guru dan bahkan membunuh guru. Kejahatan semakin hari semakin terjadi. Dan semakin lama semakin jahat. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin lama akan semakin jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Angkatan ini berarti generasi ini, saudara. Generasi sekarang masuk generasi zaman digitalisasi. Generasi zaman now. Semua orang-orang di zaman now ini semua sudah harus melek dengan namanya digital. Melek dengan namanya aplikasi gadget. Saudara, berarti segala pintu, segala celah untuk kita melakukan kejahatan semakin terbuka lebar. Dan juga pintu untuk kita melakukan kebaikan, kita berbuat dan melakukan apa yang Bapa kehendaki semakin terbuka lebar. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, dalam kehidupan ini, sering kita merasa bahwa hati kita sudah lurus, hati kita sudah benar, tapi kita tidak pernah mengetahui bahwa apa yang kita sangkakan lurus tersebut ternyata hati kita bengkok. Saudara, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu kita merasa benar menurut cara berpikir kita. Kita merasa benar karena menurut pemahaman yang kita yakini. Tapi apakah yang kita perbuat itu benar-benar sesuai seperti apa yang Bapa kehendaki? Ingat saudara, hidup kita sebagai orang percaya bukan patokannya kepada standar dunia ini. Hidup kita patokannya adalah apa yang kita lakukan. Adakah Bapa senang, Bapa setuju atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita pikirkan. Jadi mari kita mengoreksi hati kita masing-masing. Adakah kita lurus di hadapan Bapa? Mari saudara, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 39 sampai 40. Firman Tuhan berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, pernyataan angkatan yang jahat ini, pernyataan kata jahat berasal dari skolios, yaitu bengkok dan tidak lurus. Dikatakan angkatan ini bengkok. Saudara, kalau angkatan ini dikatakan bengkok, berarti dia tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Mari kita lihat fenomena yang terjadi. Sekarang ini, berapa banyak dan berapa sering terjadi orang tua mungkin membunuh anak. Anak menyiksa dan membunuh orang tua. Berapa banyak guru menyiksa murid. Berapa banyak murid menyiksa guru dan bahkan membunuh guru. Kejahatan semakin hari semakin terjadi. Dan semakin lama semakin jahat. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin lama akan semakin jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Angkatan ini berarti generasi ini saudara. Generasi sekarang masuk generasi zaman digitalisasi. Generasi zaman now. Semua orang-orang di zaman now ini semua sudah harus melek dengan namanya digital. Melek dengan namanya aplikasi gadget. Saudara, berarti segala pintu, segala celah untuk kita melakukan kejahatan semakin terbuka lebar. Dan juga pintu untuk kita melakukan kebaikan, kita berbuat dan melakukan apa yang Bapa kehendaki semakin terbuka lebar. Karena kalau kita hidup di tengah angkatan yang jahat ini, kita harus bisa membuktikan bahwa kita tidak sama dengan generasi ini. Berarti angkatan yang jahat ini adalah nyata sebagai suatu sarana kita mau terjebak untuk mengikuti angkatan yang jahat, atau justru kita mau berbeda dari angkatan yang jahat ini. Saudara, seseorang dapat dikatakan dia berbeda karena dia memang benar-benar tidak mengikuti semua yang ada di sekitar dia. Seseorang tidak melakukan dosa ketika dia ada kesempatan untuk berbuat dosa. Berbeda saudara. Kalau saudara mengasingkan diri mungkin di suatu tempat
terpencil di tengah hutan, bertapa, bersemedi, menahan hawa nafsu, itu mudah karena tidak ada tantangan. Justru ketika saudara ada di tengah-tengah komunitas di mana mereka melakukan kejahatan, di mana mereka melakukan dosa, di mana mereka melakukan semuanya hanya untuk mengejar keinginannya sendiri. Disinilah ujiannya buat kita. Disinilah saudara, kesempatan saudara dan saya. Adakah kita berbuat dosa atau justru sebaliknya kita tidak mau melakukan dosa? Disinilah baru benar-benar teruji saudara dan saya, kita benar-benar hidup. Apakah hati kita lurus hanya kepada Bapa di surga? Apakah hati kita tidak bengkok lagi? Saudara, orang yang dapat dikatakan dia hatinya lurus dan tidak bengkok justru akan teruji ketika dia berada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah zaman generasi ini, di tengah-tengah zaman digital ini, ketika banyak sekali kejahatan dilakukan, justru kita tidak melakukan kejahatan tersebut. Di tengah zaman digital ini, banyak orang berbuat kejahatan, tetapi yang kita lakukan justru berbeda dan kita menaburkan kebaikan dan menjadi contoh yang benar. Inilah yang membuktikan saudara dan saya hati kita benar-benar lurus. Orang bisa dikatakan hatinya lurus kalau dia teruji. Bukan yang ada di tengah-tengah hutan sedang bertapa atau merenungkan dirinya sendiri. Menyepi. Bukan. Itu mudah. Jadi jangan berkecil hati saudara. Mungkin saudara hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah merasa, ya di sini kan kita sulit segala macam. Ingat saudara, saudara di sana mungkin merasa sulit, tapi disitulah yang terbaik. Tetapi buat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah perkotaan, ingat, justru tantangannya lebih berat. Dia harus menghadapi segala godaan dunia ini, apalagi di tengah-tengah zaman digitalisasi seperti ini. Godaannya begitu besar, tapi dia harus bisa bagaimana hatinya tetap lurus kepada Bapa. Ingat, jangan lagi bengkok. Dan firman Tuhan jelas katakan, berilah dirimu diselamatkan. Dikatakan berilah berarti kita harus rela menyodorkan hidup kita, rela menyodorkan kesempatan yang kita miliki untuk diproses oleh Bapa di surga. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Bapa di surga, saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara harus rela memberi hidup saudara, memberi waktu saudara, memberi jiwa dan raga saudara untuk diproses. Diproses agar apa? Agar saudara diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, dari angkatan yang bengkok ini. Kita harus memahami betul, diselamatkan bukan berarti kita bisa mengartikan secara dangkal bahwa kita dibebaskan dari api neraka. Diselamatkan adalah kita dikembalikan kembali seperti awal mula manusia diciptakan. Seperti Adam dan Hawa pertama kali diciptakan oleh Bapa di surga. Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama kali, dia dapat berjalan beriringan dengan Allah. Dia bisa bersama-sama merenungkan, memikirkan, bercengkrama dengan Tuhan. Nah, inilah yang Bapa inginkan. Apa yang dia lakukan semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa. Nah, apa yang harus kita perbuat saat ini ketika kita ada di tengah angkatan yang jahat ini? Mari, berilah dirimu untuk diproses. Memang tidak enak saudara. Kita harus rela. Kalau saudara tidak pernah rela, saudara berarti belum mengasihi Tuhan. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, berarti saudara harus rela untuk memberikan waktu, hidup, tenaga, bahkan mungkin uang saudara untuk kita diproses hidup ini. Jiwa kita diproses sehingga manusia batiniah kita dikembalikan lagi ke rancangan semula, yaitu kita menjadi serupa seperti Kristus. Ingat saudara, proses ini tidak mengenakan. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi melewati semua masalah itu, melewati semua proses itu, manusia batiniah kita semakin disempurnakan. Segala kesombongan kita, karakter yang tidak baik, segala kecongkakan dalam hidup kita, yang merasa hebat, merasa kaya, merasa pintar, merasa berkuasa, semua diruntuhkan. Kalau kita belajar dari Om Paulus ketika dia pertama kali dia hebat melakukan hukum Taurat, tapi ketika dia menjalankan misinya, justru dia menghadapi masalah demi masalah. Dari satu kota ke kota yang lainnya, dia menghadapi masalah terus-menerus. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Bapa inginkan dihadapi? Justru semua kesombongan dia, semua kecongkakan dia. Dia merasa hebat, melakukan hukum Taurat dengan luar biasa. Dia merasa berkuasa, dia merasa sangat pintar. Semua diruntuhkan dari setiap masalah yang ada. Hanya demi manusia batiniahnya bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara. Mari,
Biarlah hidup kita tetap lurus. Kita hanya mau menjadi serupa seperti Kristus. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, setiap masalah yang kita hadapi, biarlah kita menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu memang untuk memproses kita. Agar kita, segala kesombongan, segala kecongkakan, kekayaan kita, kehormatan kita, yang lebih pintar, lebih pandai, semua diruntuhkan. Tetapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita. Mari saudara, berilah dirimu saat ini untuk kita diubahkan, untuk kita diproses dan ditransformasi menjadi serupa seperti Kristus. Ingat pesan saya terakhir, prosesnya tidak enak, tapi tidak ada cara lain lagi. Untuk dapat masuk di kerajaan surga, kita harus memberi diri kita ditransformasi melalui kebenaran firman Tuhan. Salam transformasi, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara.